Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Di dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu, dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya. Ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia. Ambil sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia. Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia, yang disebut Falasa, jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim setelah suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku yang dari luar Israel mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar itu terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa. Amin. Hari ini kita ada di tempat ini, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yes.
Untuk itu kita akan berikan segala yang terbaik yang kita bisa, yang kita punya untuk kita memuliakan nama Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat excited Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau satu-satunya yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala kemuliaan, segala hormat, segala kuasa sampai selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Terima kasih Tuhan. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah Raja disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari sekali lagi katakan. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tengah. Aku muliakan dan ku agungkan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah
Kami mau terus bersyukur bagi Tuhan kita. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita mau menari buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi kita mau katakan lagu ini dari awal. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Biarlah pujian kami sampai kepada Engkau Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau terus memuji Engkau, sebab Engkau satu-satunya Raja dalam hidup kami. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan,
senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Mari sama-sama. Senada dengan surga. Yes. Kami memuji Engkau Tuhan. Sebab Kau satu-satunya yang mengerti kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Dalam hidupku selalu menyenangkan hatimu. Mari sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Amin. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Benar Tuhan, tak dapat kami mengerti setiap perbuatan-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Biarlah cuma Tuhan saja yang katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Betapa kagum
di bumi, di surga, hanya Engkau, hanya Engkau, satu-satunya Tuhan yang layak, satu-satunya Tuhan yang besar. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebesaran-Mu. Kau ada di dalam kami Tuhan, kami di dalam Engkau. Hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu, Yesus Tuhan, yang layak kami sembah sampai selamanya, sampai selamanya. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, hanya Engkau, Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak sampai selama-lamanya. Kami sembah, kami puji, kami agungkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, Allah yang layak, Allah yang layak, Allah yang layak sampai selamanya. Yes, sampai selama-lamanya Kau Tuhan, Kau Raja yang tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa sujud, sujud
sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sekali lagi, sebab Kaulah layak kudus. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah yang datang dalam nama Yesus. Diberkatilah semua yang percaya kepada Allah yang luar biasa, yang menyelamatkan kehidupan kita sampai hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Dia Tuhan yang layak ditinggikan, layak dihormati. Haleluya. Satu nama yang luar biasa, yang menyembuhkan kami, yang menguatkan kami, yang memberikan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati kami hari ini, firman-Mu yang kami dengar, biarlah firman menjadi nyata dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Dalam nama Yesus, sorga terbuka, langit terbuka, berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, bilang kiri kanan minimal 5 orang, katakan aku nikmati Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Tadi song leader berkata melihat wajah-wajah saudara Bapak Ibu semua dengan penuh sukacita. Pastikan hari ini kita benar-benar bersukacita, amin. Walaupun ada masalah, santai saja. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun ini kita banyak berbicara tentang persiapan. Ya, tahun persiapan yang dilandasi dengan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 40 ayat 35. Nah saudara, saya percaya Bapak Ibu sudah membaca ya di rumah. Ini sudah 3 bulan kita lewati ya di tahun 2025. Dan tema ini mengingatkan kita harus bersiap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Saudaraku, persiapan bukan hanya tentang aktivitas luar, ya, tetapi juga melibatkan pembaruan hati, pikiran kita. Ya, dalam setiap musim ya di tahun 2025 ini kita diajak untuk banyak merenungkan firman Tuhan. Ya, dan di dalam tahun ini dengan tema tahun persiapan, kita dipersiapkan untuk apa? Ya, yang harus perlu kita siapkan adalah kehidupan kita. Supaya kita bersedia, siap sedia, kita harus restorasi hubungan melalui apa? Pengampunan dan rekonsiliasi. Apalagi saudara, meningkatkan kerendahan hati untuk melayani dan hidup tanpa pamrih. Kemudian kehidupan dalam kekudusan sebagai warga kerajaan Allah dan kesiapan menyambut sang raja ya yang akan datang dengan kita berjaga-jaga dan setia dalam iman. Katakan setia dalam iman. Yes. Nah saudaraku, sebagaimana Yesaya bernubuat, ya persiapan kedatangan Tuhan ini kita dipanggil. Ya, saudara dan saya, kita dipanggil untuk persiapkan hati kita untuk layak menerima janji-janji Tuhan. Saudara siap menerima janji Tuhan? Amin. Dan saya percaya janji Tuhan sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Yes. Nah saudaraku, karena itu mari kita jalani tahun ini dengan apa? Dengan tekad yang luar biasa.
menjadi saksi Kristus, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Ya, supaya ketika dia datang kembali, kita siap menyambut kedatangan Raja di atas segala raja. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saudara, di bulan ini, ya di bulan ketiga ini, kita banyak berbicara tentang apa? Berjalan dalam rekonsiliasi. Apakah saudara dan saya sudah berrekonsiliasi dengan yang lain? Sudah berdamai dengan sesama? Dari muka-mukanya sudah. Saudara, kita buka 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 21. Alkitab berkata, kita akan baca bersama-sama ya. Yang pria ayat 14, wanita 15 dan selanjutnya. Nanti ayat ke-21 kita sama-sama membacanya. Ya, itu waktu kita baca firman, kita mengimani bahwa firman ini buat saudara dan saya. Katakan amin. Oke. Pertama, yang pria dulu. Kita baca ayat 14, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. 19. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu. Dengan perantaran kami, dalam nama Kristus kami minta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sama-sama, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Nah saudaraku, sebelum kita masuk pada poin-poin yang akan saya bagikan, kita renungkan, kita belajar sama-sama. Kita mau melihat sedikit maksud dari kitab Korintus ini, ya supaya kita memahami apa yang dijelaskan oleh Paulus di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pasal yang kedua, pasal 5 ya di 2 Korintus ini. Nah saudaraku, kalau kita melihat surat ini adalah salah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Nah, surat ini mengandung ajaran teologis ya dan nasihat praktis ya, bukan nasihat yang muluk-muluk. Untuk apa? Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Nah, Saudara, di situ dikatakan bahwa 2 Korintus berbicara tentang pentingnya hidup dalam Kristus. Katakan dengan saya, pentingnya hidup dalam Kristus. Yes. Nah, Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah ciptaan baru. Sekali lagi saya ulang, saya tekankan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah ciptaan baru. Pertanyaan saya, siapa yang percaya kepada Kristus? Tidak semuanya. Wah, terus yang lain percaya sama siapa? Saya percaya bahwa setiap kita hari ini adalah orang yang disebut percaya kepada Kristus dan disebut ciptaan yang baru. Amin. Coba lihat kiri kananmu. Wah, dia sudah ciptaan baru ini. Ya. Saudara, waktu kita percaya, setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk apa? Hidup yang kudus dan melayani Tuhan.
Pasal ini menambahkan tentang apa? Pentingnya rekonsiliasi dengan Allah melalui Kristus. Ya. Dan peran kita sebagai apa? Duta-duta Kristus untuk membawa damai kepada orang di sekitar kita. Amin. Amin. Makanya dimulai dari apa? Pastikan saudara dan saya ciptaan yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pasal 5 ini ya, sekali lagi mengajarkan buat kita untuk kita berrekonsiliasi dengan Allah. Artinya kita harus berdamai dengan Kristus. Bagaimana kita menyampaikan perdamaian, bagaimana kita menyampaikan damai kepada orang lain, sukacita kepada orang lain kalau kita tidak pernah berdamai dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam minggu ini, ya, dalam bulan ini berbicara tentang berjalan dalam berdamai, tapi tema saya hari ini yaitu berdamai dengan Allah. Tadi saya tekankan bahwa bagaimana kita menyampaikan damai pada orang lain, sedangkan hidup kita belum berdamai dengan Allah. Nah saudaraku, landasan dari ayat ini, ya dari tema ini dalam ayat yang ke-20 yang kita sudah baca tadi. Saya akan ulang bacakan buat kita. Dikatakan nih, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sekali lagi, pertanyaan saya, saudara sudah berdamai dengan Allah? Saudara sudah berdamai dengan Allah? Kita pastikan hari ini, kalau memang benar-benar kita sudah berdamai dengan Allah. Nah saudara, seseorang yang sudah berdamai dengan Allah, yang pertama, yaitu imannya bertumbuh. Saudaraku berbicara mengenai sesuatu yang bertumbuh, kalau kita ambil dari contoh satu pohon, ya, sebuah pohon ditanam yang pastinya dimulai dari mana? Tanah yang subur. Ya. Kemudian waktu tanah yang subur sudah ada, berarti tanaman itu ditanam dan semakin berakar kuat. Saudaraku, di dalam Injil Markus pasal 4, ya, memberikan perumpamaan seorang penabur benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Ya, pastikan bahwa saudara dan saya bukan benih itu yang jatuh di pinggir jalan lalu diambil oleh iblis. Ya, benih ini bicara tentang firman Tuhan. Kita sebagai pendengar, ya, jangan kita menjadi pendengar saja. Benih itu jatuh hanya di samping-samping. Ya, iblis bisa mencuri. Apalagi tanah yang berikut, perumpamaan Yesus pada saat itu, ya, di dalam Injil Markus. Ada tanah yang apa? Berbatu-batu. Ya, akarnya tidak kuat. Artinya bahwa dia mudah murtad. Mudah meninggalkan Tuhan. Dan ada tanah yang disebut apa? Tanah yang semak duri. Yaitu apa? Selalu ada khawatir, ya, lebih fokus kepada hal-hal duniawi. Dan ada yang disebut dengan tanah yang baik. Ayat 8 Markus pasal 4 dikatakan gini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, dijelaskan dalam ayat yang ke-20 dikatakan gini. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah apa? Orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Kata mendengar dan menyambut di sana adalah memperhatikan, mendengarkan, dan melakukan. Amin. Iman kita akan bertumbuh kalau kita memperhatikan, mendengarkan firman baik-baik dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pertanyaannya buat kita, di mana kita tertanam saat ini? Di mana kita berakar saat ini sebagai orang Kristen? Jangan kita jadi Kristen hanya hari Minggu. Tapi Kristen kita 24 jam setiap hari, katakan amin.
Untuk saudaraku, mari waktu iman kita mau bertumbuh, harus berakar dalam Kristus. Berakar berarti apa? Terhubung. Berakar berarti apa? Terikat. Nah, saudaraku, kalau kita berkata bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Kita berkata, saya sudah berdamai dengan Tuhan. Tapi apakah hari-hari ini saya terhubung terus dengan sorga? Apakah hari-hari ini kita terfokus dengan sorga? Terikat dengan sorga? Frekuensi kita terus ke sorga? Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas ku Saudara nyanyikan. Biar nyanyi ini menjadi iman kita percaya kepada Tuhan. Ibu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman yang menjadi landasan kita. Amin. Saudaraku, agar iman kita terus bertumbuh, selalu terhubung dan berakar dalam Kristus. Firman itu makanan rohani kita. Nutrisi utama kita sebagai orang percaya. Saya percaya saudara dan saya setiap hari perlu vitamin, betul? Atau ada yang tidak pernah minum vitamin selama hidupnya sampai hari ini? Ada? Saya percaya waktu zaman COVID, semua minum vitamin toh? Betul tidak? Semua pasti bilang apa? Saya harus kuat. Karena pergumulan ini luar biasa. Saudara, demikian dengan firman Tuhan. Bagaimana iman kita kuat, bagaimana iman kita bertumbuh. Kalau kita tidak pernah bawa firman Tuhan jadi nutrisi hidup kita setiap hari. Amin. Haleluya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa? Nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, garis bawah ini. Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hasilnya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang Kristen hanya di ayat yang paling terakhir saja. Seharusnya mulai dari ayat pertama. Saudaraku, kesukaan artinya apa? Sesuatu yang menyenangkan. Prioritas dalam kehidupan kita. Sesuatu yang passion, gairah. Jadi waktu kita baca Alkitab, waktu kita merenungkan firman, seharusnya itu bergairah dalam diri kita. Amin. Berapa hari kemarin saya ikut komsel, kebetulan komsel di daerah Waena sana. Saya tanya sama mereka, kenapa kita tidak pernah, bahkan kadang-kadang kita menganggap firman Tuhan itu sebagai hal yang ya biasa aja. Apa jawabnya saudara? Bosan. Bosan baca Alkitab. Astaga. Saya mau katakan buat saudara dan kita semua. Kalau Tuhan bilang begini, saya juga bosan lihat kok. Kira-kira apa tanggapan kita saudara? Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Hidup diawali dengan firman. Dan kitab Yohanes berkata, pada mulai firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu diam dalam Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau saudara mau ketemu Tuhan, gampang, baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab.
Alkitab berkata, yang merenungkan. Kata merenungkan di sana menjadi gaya hidup kita. Saudara, saya pun berkhotbah hari ini. Saya renungkan secara pribadi. Apakah saya suka baca Alkitab? Dan kami setiap hari baca Alkitab. Seluruh isi rumah kami baca Alkitab. Setiap hari. Mengikuti bacaan tahunan roh. Saudara, Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya mengandalkan firman. Yang menaruh harapannya pada firman. Ia akan apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Alkitab berkata bahwa merambat akarnya sampai ke batang air. Kata batang air di sana, di bawah tanah ini ada sungai di bawah. Ketika akar itu turun sampai ketemu sumber airnya, makanya akan tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Saya kasih satu cerita. Ya, mungkin sudah pernah diceritakan di tempat ini. Saudara, kenapa dalam Alkitab diumpamakan sebagai pohon korma? Ada yang sudah pernah makan pohon korma? Saya belum pernah makan pohonnya, buahnya saja. Ternyata saudara memperhatikan, luar biasa. Ini jebakan ya. Saudara, pohon korma ketika ditanam, itu ditanam digali 2-3 meter lubangnya. Baru ditindis dengan batu. Jadi dia tidak bertumbuh ke atas dulu, tapi dia bertumbuh ke dalam. Sampai ketika dia ketemu namanya air, mulai dia mengangkat batu itu dan tumbuh dan menjadi buah yang dinikmati oleh orang-orang yang suka makan buah korma itu. Kekristenan ini seharusnya kita harus terus berakar kepada firman. Dan ketika kita ketemu dengan firman, iman kita mulai bertumbuh. Dan masalah pun di atas akan berkata, aku tidak mau dekat dengan dia lagi. Dan kita akan tumbuh terus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Karena saudara pastikan kalau kita sudah bernama dengan Tuhan, seharusnya iman kita bertumbuh. Ada masalah? Biasa ada masalah. Itu masih manusiawi. Kita masih ketemu dengan pergumulan-pergumulan setiap hari. Itu biasa. Mungkin ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi pastikan iman kita tetap percaya kepada Kristus. Bahwa masalah ada membuat kita tuh lebih mengenal Tuhan. Amin. Orang kalau tidak punya masalah, dia akan lupakan Tuhan. Tapi selama kita punya pergumulan, kita akan berkata, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, kapan saja, di mana saja. Amin. Haleluya. Yohanes 15 ayat 5b berkata, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Yesus kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita perlu apa? Terhubung. Roma pasal 10-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa iman kita akan bertumbuh melalui pendengaran firman Kristus. Kualitas pertumbuhan iman kita ditentukan seberapa banyak firman yang kita dengar, yang kita lakukan setiap hari. Ketika kita mendengar firman setiap hari, maka itu menjadi kekuatan kita. Membuat iman kita menjadi besar.
Jangan kita di Kristen cuma iman hari Minggu. Iman timbul cuma dengar firman Tuhan hari Minggu sudah selesai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis lupa lagi. Waktu kita mendengarkan firman. Ini Kristen hari Minggu saudara. Iman hari Minggu, hanya cuma hari Minggu. Dengar firman Tuhan, tapi tangan jalan dengan HP terus. Lihat status, segala macam pasang status. Di sini tidak ada, nggak ada ngaku. Itu pun datang paling terlambat lagi. Saudara, jangan kita jadi Kristen hari Minggu. Tapi kita jadi Kristen setiap hari. Makanya orang jadi Kristen hari Minggu gampang sekali khawatir. Gampang sekali kecewa. Gampang sekali marah-marah. Makanya hati penuh dengan apa? Iri hati. Tapi saya percaya Jemaat GB Rock Jayapura adalah orang yang memiliki iman yang selalu bertumbuh kepada ke arah Kristus. Amin. Saudaraku, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 berkata, segala tulisan ya yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa saudara? Setiap berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi, kualitas iman kita ditentukan dengan apa? Dengan seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan setiap waktu. Ya. Semakin banyak kita mendengarkan dan melakukan firman, iman kita akan bertumbuh dan semakin kuat. Saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Yakobus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah apa? Seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Katakan amin. Alkitab menjelaskan gini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kalau saya pakai bahasanya sehari-hari gini. Tetapi barang siapa meneliti, merenungkan, membaca, menikmati Alkitab yang sempurna, hukum ini memerdekakan kamu. Firman ini memerdekakan kita. Kemudian apa? Bukan hanya meneliti, tapi apa? Bertekun di dalamnya. Saudara pasti mengerti kata tekun ya. Tekun berarti apa? Pasti dilakukan terus menerus dan menerus. Dan dikatakan tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Saudara, ketika kita meneliti, merenungkan firman Tuhan, kita bertekun dalam firman itu, kita sungguh-sungguh melakukannya, Alkitab berkata, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hidupku Tuhan, lakukan firman-Mu. Ku berikan hidupku Tuhan, lakukan firman-Mu. Coba nyanyikan sama-sama. Ku berikan hidupku Lakukan firman-Mu. Bilang kiri kanan, kita siap lakukan firman Tuhan. Jangan jadi pendengar saja, tapi kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mengapa kita harus berakar dalam firman? Tadi ayat 2 Timotius tadi berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara, kata segala tulisan di sana, Alkitab mengatakan bahwa dalam bahasa Yunani, saya tidak tulis saudara ya. Bahasa Yunani berkata gini, Theopneustos, artinya apa? Hembusan nafas Allah. Ketika kejadian penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman. Artinya apa? Sesuatu yang keluar dari Allah. Makanya itu terjadi. Waktu Tuhan berkata berfirmanlah, maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan dan tumbuh-tumbuhan dan segala yang ada. Matahari dan bulan, semuanya terjadi. Bintang-bintang bahkan hewan di atas muka bumi pun firman dan itu jadi. Tetapi yang paling luar biasa saudara, ketika kejadian pasal yang kedua, ayat 7 berkata gini, ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan apa? Menghembuskan nafas. Dalam bahasa Ibrani berkata, nefes haya, itu roh Allah yang masuk dalam tubuh manusia itu. Waktu Tuhan menghembuskan nafasnya, maka yang disebut dengan tanah tadi itu menjadi manusia seutuhnya. Makanya kita berkata apa? Marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Allah dalam hidup manusia dan Allah tinggal dalam manusia. Itu pun terjadi bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jadi saudara, dalam diri kita ini ada roh Allah yang sungguh besar. Amin. Roh Allah yang memimpin hidup kita setiap waktu. Tentu saudara, ketika kita berkata bahwa roh Allah dalam diri kita. Waktu kita datang beribadah sama Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan. Kita pastikan kita berjumpa dengan Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 23-24 berkata. Di situ dikatakan bahwa ketika perempuan Samaria ketemu dengan Yesus. Yesus berkata Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara coba perhatikan di sana. Roh itu ada roh besar dan roh kecil saudara. Jadi roh besar itu adalah roh Allah. Dan roh kecil, huruf kecil itu adalah manusia. Saudara, waktu kita datang menyembah Tuhan, seharusnya Alkitab berkata dalam diri kita. Waktu kita datang menyembah Tuhan, roh harus ketemu dengan roh. Jadi waktu kita punya perjumpaan dengan Tuhan, kita punya kerinduan dengan Tuhan, sampai kita bisa berkata begini, aku berjumpa dengan Tuhan, roh ketemu dengan roh, makanya menjadi satu. Amin. Jadi waktu kita bilang, aku datang menyembah Tuhan, seharusnya kita punya antusias datang kepada Tuhan. Penuh gairah kepada Tuhan. Kalau diajak komsel, datang komsel. Yang tidak komsel, saya lagi pasti ditegur ini. Enggak. Saya tidak tegur siapa-siapa. Saya tegur kita semua. Kita berkata, aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan.
Datang hari Minggu, sudah selesai khotbah baru dia datang. Datang lagi pelan-pelan. Datang bertanya, siapa yang pimpin pujian? Oh Ibu Agu, oh Pak Amos. Yang khotbah, Bapak ini. Nah, biar sudah, nanti setelah khotbah baru saya datang. Di sini tidak ada, saya jamin. Di sini jemaat yang benar-benar datang on time. On time pun masih terlambat saudara. Ya, tapi ada bilang begini istilah, saya datang in time. In time itu apa? Ya, orang selesai baru datang. Saudaraku, mari. Kalau kita mau bertumbuh dengan iman kita bertumbuh, pengenalan Kristus, kita berkata kita berdamai dengan Tuhan, kita coba periksa diri kita. Apakah imanku selalu bertumbuh setiap hari? Atau masih ya setengah-setengah. Tapi pastikan bahwa kita, kalau kita sudah ditebus, sudah dibenarkan, mari kita berdamai dengan Tuhan. Amin. Kenapa kita belum berdamai dengan Tuhan? Karena kita tidak mengaku kesalahan kita di depan Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau saya bermasalah dengan Ibu Ance, saya marah. Berarti kan tidak damai kan? Tapi selama saya tidak datang sama dia, ya akan jadi penghalang. Makanya kita tidak mau datang mengaku diri kita, saya minta maaf, saya sudah salah. Sama saudara, waktu kita tidak damai dengan Allah, kita akan mengalami hal-hal yang, aduh kenapa. Makanya saudara, waktu kita berdamai dengan Tuhan, kapan saja, di mana saja, kita bisa menyembah Tuhan kita. Amin. Tadi Alkitab berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau ayat 23, yang saudara baca, dikatakan bahwa, tapi saatnya tiba sekarang. Jadi kata sekarang itu saudara apa? Saat ini. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, penyembah dengan penyembahan itu berbeda. Penyembah itu saudara dan saya, penyembahan itu nomor 2. Tapi yang selalu kita bawa apa? Penyembahan kita. Bukan diri kita. Makanya Alkitab berkata, tiba sekarang Bapa disembah menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti kata sekarang, hari ini, 1 detik ke depan, sekarang, dan sekarang. Jadi kapan kita menyembah Tuhan? Sekarang. Amin. Waktu saudara lagi berjalan kaki, sembahlah Tuhan. Dan itu akan membuat kita menjadi bertumbuh dalam iman yang luar biasa. Saudaraku, sekali lagi, waktu kita berkata kita berdamai dengan Tuhan, pastikan bahwa iman kita bertumbuh. Amin. Yang kedua, yang disebut yang sudah berdamai dengan Allah, yang kedua, seseorang yang sudah berdamai dengan Allah, yang kedua adalah menghidupi kasih Kristus. Kalau kita baca tadi ayat bacaan kita dalam 2 Korintus tadi ayat 14-21, jika kita pahami dengan baik bahwa oleh semua karena kasih Kristus, sehingga dia mati untuk dosa semua manusia. Dan bangkit memberi kehidupan yang baru, kita dibenarkan dan kita ya dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kasih itu membawa kita untuk terus mengenal dan mengerti bagaimana hidup seperti Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga 12 mengatakan demikian. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Artinya saudara dan saya sudah dikasih oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani orang lain. Kita harus penuh dengan kasih Kristus. Nah waktu kita mengalami kasih Kristus, apa dikatakan bahwa ketika kita dipilih sebagai orang pilihan Allah dan dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudaraku,
Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa apa? Menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada belas kasihan dalam kehidupan kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Dalam Matius pasal yang ke-9, di situ menceritakan tentang apa? Seorang Lewi sebagai pemungut cukai di sana. Ya, namanya Matius. Ketika Yesus datang ketemu dengan Matius, dia berkata, ikut aku. Saudara, kalau kita baca di sana, Alkitab bukan hanya bilang begini, ikut aku. Tapi Yesus masuk ke dalam rumahnya dan makan di sana. Artinya gini saudara, Yesus memanggil Matius orang berdosa ini bukan hanya dipanggil, tapi Yesus mau makan bersama dengan dia. Artinya apa? Yesus mau tinggal dengan Matius. Saudaraku, Alkitab berkata Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tapi orang berdosa. Makanya pada saat itu ahli-ahli Farisi, ya orang-orang Farisi bilang, wah masa orang berdosa makan dengan Yesus. Maka Yesus menegur mereka. Saya datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Saudaraku, jangan kita di Kristen agamawi. Kita hanya fokus dengan rutinitas. Yang penting saya selamat sendiri. Yang penting saya gereja sendiri. Yang penting saya bawa persembahan. Saudara, Tuhan tidak butuh persembahan kita. Alkitab berkata, Tuhan mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Amin. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, persembahkan tubuh itu bukan hal yang mudah. Perlu berkorban dan segala-galanya. Kalau kita baca dalam Amsal yang ke-19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintangi Tuhan yang akan balas perbuatannya itu. Saudaraku, mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Yang sudah berdamai dengan Tuhan, mari kita menghidupi kasih itu dan berbaik pada orang lain. Dengan apa? Waktu kita datang dengan lemah lembutan, kerendahan hati. Saudara, orang yang memiliki kemurahan hati akan memberi diri, memberi waktu untuk melayani Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, ya, tapi kita juga memiliki namanya kesabaran. Sabar dan selalu sabar. Ya. Efesus 4 ayat 20, Efesus 4 ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Matius pasal 5 berkata, ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan kita pun diajarkan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar
menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Haleluya. Saya akan tutup dengan satu ayat. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin saudara. Pastikan hari ini kita berdamai dengan Tuhan. Ketika kita berdamai dengan Tuhan, iman kita akan terus bertumbuh, dan terus bertumbuh. Dan kita hidup dalam kasih yang penuh dengan apa? Belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran. Sehingga kita bisa menyatakan karakter Kristus kepada orang lain. Untuk menantikan kedatangannya buat kehidupan kita. Amin. Saudara, renungkan firman Tuhan. Apa yang kita sudah pelajari hari ini. Sekali lagi, bertanya sama diri kita sendiri hari ini. Apakah saya sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah saya sudah berdamai dengan Bapa di sorga? Pastikan bahwa iman kita terus bertumbuh. Dan memiliki kasih Kristus yang luar biasa. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Mari sama-sama nyanyikan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Sama-sama bangkit berdiri, katakan, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya, setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus, Yesus hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Saudara, berapa banyak saudara mau berakar dalam firman Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, katakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan Yesus, Yesus, Yesus hanya kau yang ku andalkan. Selain kau Yesus, Yesus hanya kau yang ku andalkan.
di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, di setiap waktu. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu Tuhan. Hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu, Jalan-Mu di atas segala jalan, tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, Oh, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. katakan hikmat-Mu. Oh, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, Amin. tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, sekali lagi. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. semuanya katakan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya, Di setiap di waktu. setiap waktu. Tiada yang kuandalkan Selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang kupercaya,
hadirat Tuhan pagi ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di Kesembuhan kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Firman itulah kekuatan hidup kita. Firman itu menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Firman itu hidup. Firman itu menghidupkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah hidup kami terus mengalami Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya ketika kami berakar dalam firman-Mu Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin dipulihkan. Semakin hari semakin menjadi berkat bagi orang lain. Semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur, kami bersyukur hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi kami berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Saudara bisa mempersiapkannya. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop? Bisa lambaikan tangannya nanti dari Asher yang bisa membantu Bapak Ibu. Kalau sudah ada semua, haleluya. Baik, mari sekali kita angkat persembahan kita. Kita bersyukur untuk hari ini. Mari kita berdiri sekali lagi, kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih sekali kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu atas kami. Hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk menabur. Biarlah apa yang kami tabur hari ini, persembahan kami, apapun persembahan itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang berkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kami datang membawahi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa penyampaian, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di GBI Rock Jayapura? Jika ada lambaikan tangan saudara, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Kita akan mendengarkan penyampaian di pagi hari ini. Silakan.
GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa II Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop Jalan Bahtera Kelapa II Entrop dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa II Entrop. Buat kaum pria, ikuti Rockman ngopi bareng dengan tema kepemimpinan yang melayani hari Sabtu 15 Maret 2025 jam 4 sore di Cafe New Season Entrop. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk info lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, yang saya cuma menekankan sedikit aja untuk para pria, mulai dari umur 20 tahun ke atas, mari sama-sama kita ngopi bareng di Cafe New Season di Entrop. Ya, di Entrop itu di depan Surabaya Motor ya, tanjakan-tanjakan mau ke sekalian. Oke, jadi semua pria ya, mari kami undang untuk sama-sama mengikuti Rockman ya pada jam 4 sore tanggal 15 Maret ya, hari Sabtu minggu ini berjalan. Kemudian yang paling terakhir bagi jemaat yang mau terlibat dalam Komsel, nanti setelah ibadah ini langsung ke belakang, di sana ada booth Komsel, saudara bisa tanya-tanya di situ dan akan diarahkan ke tempat yang dekat untuk saudara bisa berkomsel. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan pengumuman di minggu ini. Sekali lagi, sepanjang minggu ini, mari pastikan bahwa kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan bangkit berdiri saudaraku. Ya, mari kita saling sapa satu sama lain. Ya, katakan sesuatu yang baik. Tuhan berkatimu, Tuhan melindungimu. Ya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami bersyukur di hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami bisa beribadah tempat ini Tuhan, semua karena cinta kasih Tuhan atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat apa yang kami kerjakan hari ini. Pujian, penyembahan kami, doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan jadi jawaban atas kehidupan kami. Dalam firman pun yang kami dengar hari ini, kami belajar mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Biarlah kami terus terfokus kepada Engkau Tuhan. Dan berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami.
Kami percaya bahwa bangsa ini dalam tangan Tuhan, bangsa ini dalam berkat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Indonesia diberkati, Papua pun diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kota kami yang saat ini kami tempati, kota Jayapura, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah para pemimpin yang sudah terpilih hari ini Tuhan, Tuhan berkati semuanya, kepala daerah yang ada. Dan kami berdoa terus untuk Papua Tuhan, untuk pemilihan pemimpin daerah di bulan Agustus nanti Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau oleh memimpin tanah ini Tuhan. Biarlah setiap pemimpin yang ada yang terpilih nanti hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kami minta Tuhan, orang-orang berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi untuk hari ini. Setiap hidup kami Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa berkati gereja ini Tuhan, berkati hamba-Mu gembala kami dimanapun berada di saat ini Tuhan. Tuhan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ketika kami datang Tuhan berkati kami, dan ketika kami pun pulang Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat kedua tangan-Mu, jemaat dikasihi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.